Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya akan membagikan eh, pembelajaran atau materi ya selanjutnya. Sebelumnya kita mulai dulu. eh, saya mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman di rumah maupun yang sedang bekerja tetap sehat walafiat, agar tetap terus bisa mengikuti perkuliahan daring maupun nantinya offline ya. Semoga teman-teman juga lancar terus kuliahnya dengan nilai maksimal. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu pencarian ya. Di sini pencarian adalah kita masuk ya langsung pencarian atau searching. Oke, pencarian ini termasuk ke dalam sebuah algoritma ya. Salah satu algoritma yaitu algoritma pencarian atau algoritma searching. Nah, algoritma pencarian adalah algoritma yang menerima sebuah nilai atau input atau sebuah nilai input ya. Di sini yaitu adalah data yang ingin dicari dan dengan algoritma tertentu pula dapat mencari data yang diinginkan ke dalam sebuah himpunan. Nah, di dalam algoritma pencarian itu ada beberapa algoritma juga, maksudnya beberapa metode. Maka di sini algoritma tertentu juga. Ya, jadi setelah pencarian dilakukan akan diperoleh salah satu yaitu dari dua kemungkinan. Jadi di algoritma pencarian ini hanya ada dua kemungkinan, yaitu ditemukan yang dicari itu dapat ditemukan atau tidak dapat ditemukan. Ya, selanjutnya, nah di dalam algoritma pencarian itu ada beberapa metode ya atau teknik. Ya, pertama ada teknik interpolation search atau metode interpolation search. Interpolation search ini yaitu teknik yang dilakukan pada data yang sudah terurut berdasarkan kunci tertentu. Jadi di dalam algoritma, misalkan algoritma pencarian, misalkan algoritma yang belum data yang belum terurut, supaya terurut bisa dimasukkan algoritma yang lain ya, atau algoritma tertentu. Di sini sudah dijelaskan ya sebelumnya. Dapat dicari juga dengan algoritma tertentu untuk mencari data yang diinginkan, yaitu diurutkan dulu dengan algoritma tertentu ya, atau algoritma pengurutan, baru kita masuk ke algoritma searching gitu. Nah, apabila data yang sudah terurut atau mendapatkan data yang sudah terurut gitu, maka ya rumus gitu. Di sini kita tahu dulu nih bagaimana algoritma search ini bila dilakukan secara manual ya teman-teman. Ya, dilakukan dihitung secara manual ya. Jadi kita tahu ya seperti apa namanya, minggu lalu kita tahu gitu langkah-langkah algoritma dihitung secara manual seperti apa. Jadi tidak hanya dalam sudah di dalam algoritma, maksudnya dalam sebuah codingan atau Java, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara menghitung manualnya. Oke, di sini untuk
teknik atau metode interpolation search, yaitu ada rumusnya, yaitu rumusnya adalah posisi sama dengan low, ya, atau data posisi yang terendah ditambah data posisi yang tinggi, ya, dikurangi data posisi yang rendah, posisi urutan terendah, dikalikan kuncinya dibagi dengan data urutan rendah dibagi dengan data posisi tinggi, ya, dikurangi data yang posisi rendah, posisi kecil, posisi besar, gitulah ya. Nah, selanjutnya jika data posisi sama dengan ya, maksudnya jika datanya di posisi yang low atau high gitu maksud, lalu data posisi yang sudah ditemukan sama dengan kunci, ya, kunci yang sudah ditemukan juga artinya data ditemukan. Jadi kalau data ditemukan jika posisinya itu sama dengan, ya, data posisi dengan kunci itu sama gitu. Jika data posisi itu lebih dari kunci, maka posisi dikurangi 1. Jika data posisi kurang dari kunci, posisi ditambahkan 1. Oke, supaya tidak bingung, kita masuk ke contoh, yaitu contoh pencarian kunci 50. Oke, di sini sudah ditentukan datanya, itu data yang sudah terurut, ya. Lihat dari sini 22, 24, 22, 24, 37 sampai 75 itu sudah terurut. Ya, data ke 0 sampai data ke 9. Oke. Dengan lalu kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu di sini posisi sama dengan yaitu yang low, ya. Data yang urutan posisi yang terendah yaitu 0, ya, 0 sini ditambahkan dalam kurung data posisi yang paling tinggi, urutan data yang paling tinggi dikurangi dengan urutan data yang paling kecil, paling rendah, ya, dikurangi, lalu dikalikan. Kuncinya adalah di sini kuncinya adalah 50, maka di sini 50 dikurangi. Nah, di sini dikurangi data low, ya, di sini. Data low. Berarti data urutan terendah, yaitu adalah data urutan terendah adalah 22. Kan di sini 22. Lalu dibagi atau per, ya, data dibagi, ya, data high atau data urutan paling tinggi, ya, yaitu 9, itu 75 datanya. Data urutan yang paling tinggi yaitu 75 datanya. Ini mah urutannya, ya. Yaitu 75 dituliskan di sini, dikurangi data urutan yang paling terendah yaitu 22. Dikurangi 22. Maka sama dengan di sini. Oke. Jika di 0 ditambahkan, jadi bisa di 0, ya, di sini 0, 9 kurangi 0 yaitu di sini 9, ya. Lalu di sini dikalikan, sebelum ini 0 ditambah 9 berarti dikalikan 50 dikurangi 22 adalah 28, dibagi 75 dikurangi 22 adalah 53. Ya. Maka jika dihitung
Sama dengan ini 9 dikali 28 dibagi 53. 28 dibagi 53. 28 dibagi 53 itu 0,5. 0,5. Berarti 9 dikali 0,5 sama dengan 4,75 ya, ini ya, 4,75, maka lebih dekat ke 5. Kita bulatkan jadi 5. Gitu. Nah, maka didapatkan posisi. Di sini posisi kita masukkan untuk nilai indeks yaitu 5 dari sini ya. Sama dengan nilai indeksnya berarti urutan ke-5. Kita lihat ini berarti 45. Maka nilai indeks yaitu 45 masih lebih kecil dari kunci yaitu 50. Maka itu posisi harus ditambahkan dengan 1. Dari mana dapatnya? Dari yang ya didapatkan dari yang ini. Jadi, jika data posisi ya indeks tadi kurang dari kunci, maka posisi ditambahkan 1. Gitu. Lalu di sini maka posisi ditambah 1 ya. Data posisi atau indeksnya lebih kecil dari kunci yaitu 50. Jadi indeks, maka nilai indeks ya 5. Indeksnya ini 5 ya. Harus ditambah ya 1. Karena nilai indeks itu sama dengan posisi ya. Ditambahkan 1, maka indeks atau posisi yaitu di 6. Itu indeks atau posisi indeks atau juga disebut posisi ya, yang bingung ya, yaitu 6 sama dengan posisi di urutan data urutan ke-6 yaitu adalah 50 di sini. Maka posisi ini ya, posisi sudah sama dengan kunci. Ya, posisinya atau indeksnya adalah 50, dan kuncinya juga sudah 50 di sini. Maka sudah selesai, posisi sudah ditemukan, yaitu di sini. Ya, ini jika data posisi semuanya artinya data ditemukan. Maka itu data ditemukan. Oke. Di situ untuk contoh pencarian kunci 50 dari teknik interpolation search. Jadi seperti itu. Jadi dari mana sih kunci 50 itu yang diketahuinya ya. Selain data yang ini yang diketahui, data ini ya, kunci 50 juga sudah diketahui. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di kuis atau di UTS, nanti akan pasti sudah ada ini dan data yang ini gitu. Sudah diketahui, jadi teman-teman tidak perlu pusing. Jadi teman-teman hanya perlu mengerjakan di rumus dan yang ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, selain teknik atau metode interpolation search, yang kedua ada metode binary search. Binary search ini merupakan sebuah teknik pencarian data atau metode pencarian data dengan cara membagi data menjadi 2 bagian setiap kali terjadi proses pencarian. Syarat pencarian biner itu data harus sudah dalam keadaan urut.
Ya, data harus sudah dalam keadaan urut. Jika tidak, maka tidak dapat dilakukan dengan teknik binary search atau metode binary search gitu. Nah, selanjutnya untuk proses proses atau cara kerja atau langkah-langkah dari pencarian biner atau binary search ya, bahasa Inggrisnya binary search, kalau bahasa Indonesianya adalah pencarian biner. Proses pencarian biner. Awal pertama, data pencarian diambil dari posisi awal. 1, kalau 0 ya 0 gitu ya. Posisi yang paling kecil juga sampai posisi akhir yaitu paling besar ke N. Karena boleh berapa aja datanya, atau 1000 boleh, 10.000, 1 juta, atau hanya 10 gitu tuh boleh. Cari posisi data kedua, cari posisi data paling tengah dengan cara ya dengan cara rumusnya itu ini posisi tengah sama dengan posisi awal dikurangi posisi akhir dibagi 2. Ketiga, bandingkan data yang dicari atau kunci dengan data tengah. Apakah sama, lebih kecil, atau lebih besar? Nah, di sini di binary search itu ada diketahui kuncinya terlebih dahulu, kunci. Ya, sama dengan di interpolation search itu nanti diketahui kuncinya. Jika lebih besar ya sama juga ya, maka proses pencarian dengan posisi awal pencarian adalah posisi tengah ditambah 1 jika lebih besar. Jika lebih kecil, maka proses pencarian harus dilakukan. Jadi kan kalau lebih besar gitu ya, kunci dengan posisinya, kunci dengan data tengah. Misalkan kunci lebih besar ya, jika lebih besar kuncinya dari data tengah, maka posisi tengah harus ditambahkan 1. Jika kunci lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah yaitu dengan posisi akhir N kurangi 1. Posisi akhir. Ya, diingat posisi akhir. Nah, posisi akhir yang sebelumnya dicari gitu. Selanjutnya, agar tidak pusing, kita masuk ke contoh. Nah, untuk proses pencarian kunci, di sini kita akan mencari sebuah proses pencarian dengan kunci diketahui adalah 45. Ya. Data dicari harus dalam keadaan urut, misal menggunakan algoritma pengurutan. Itu mencari titik tengah data dengan rumus tadi. Kita mencari titik tengah data, itu tadi yang langkah kedua ini. Cari posisi data paling tengah dengan posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Posisi awal yaitu adalah urutan ke-0 ditambahkan ya, makanya 0 ditambahkan posisi paling akhir yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4, maka data tengahnya diketahui adalah 4. Nah, setelah mendapatkan titik tengah, langkah selanjutnya adalah membandingkan kunci dengan data tengah. Kuncinya adalah 45 ya. Kunci adalah 45 ya. Adalah kunci. Ini adalah data tengah.
Nah, maka kunci masih lebih besar dari data tengah ya. 45 lebih besar dari 43, maka kunci lebih besar dari data tengah. Maka harus kita proses pencarian lagi. Langkah selanjutnya itu lakukan lagi proses pencariannya. Sampai kapan? Itu sampai menemukan sama dengan kunci, nilai kunci harus sama dengan nilai data tengah. Selanjutnya proses oh maaf ya. Selanjutnya yaitu mencari titik tengah data berikutnya lagi. Jadi kita selanjutnya yaitu prosesnya cari titik tengah lagi karena belum selesai karena masih lebih besar. Kita cari lagi titik tengah datanya atau data tengahnya. Karena kunci tadi lebih besar dari titik tengah. Maka mencari titik tengah berikutnya dimulai dari posisi itu dari posisi tengah plus 1. Posisi tengahnya yang sebelumnya itu di 4 ya. Posisi tengahnya di 4 tadi. Maka di sini posisi tengah ya plus 1. Maka rumusnya posisi tengah plus 1 adalah 4 ditambah 1 tadi ya. Yang sebelumnya adalah 4 ditambah 1, 5 ditambah tadi dengan rumus yang tadi juga ditambahkan posisi akhir ya, posisi ke N yaitu 8 lalu dibagi 2 karena posisi tengah ya sama dengan 6. Didapatkan akhirnya posisi tengahnya di sini di urutan data ke-6 50. Nah, kuncinya 45. Maka kita bandingkan lagi kunci dengan data tengah ya. Kuncinya nilai data kunci adalah 45 dan yang 50 adalah nilai tadi data tengah. Oke. Data tengah. Nah, kita lihat kunci itu lebih kecil dari data tengah, ya. Lebih kecil, kunci lebih kecil dari data tengah. Maka belum ketemu sama dengan, ya maksudnya nilai kunci belum sama dengan data tengah. Maka harus dilakukan proses pencarian lagi, yaitu mencari titik tengah kembali. Karena tadi karena kunci lebih kecil dari titik tengah. Maka mencari titik tengah berikutnya dimulai dari N-1. Ya, N-1 maksudnya adalah tadi nilai ke N, yaitu nilai ke N. Nilai ke N itu adalah tadi 8 kan? Dikurangi 1, harus 8 dikurangi 1. Dari mana ya rumusnya seperti itu ya teman-teman. Maka dimasukkan ke rumus mencari data tengah, yaitu data yang paling akhir tadi adalah 5 ya. 5 dari sini ya. Nah, di sini posisi tadi yang terakhir adalah posisi 5 di sini. Oke. Lalu masukkan ke sini 5, jadi bukan 0 lagi karena tadi kan yang sebelumnya, jadi bukan yang sebelum-sebelumnya sudah tidak terpakai, maka langkah sebelumnya banget gitu, persis sebelumnya, yaitu 5 ditambahkan tadi 97 ya, karena data KN dikurangi 1, 8 dikurangi 1, 97 dibagi 2 hasilnya 6. 5 ditambah 7, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka didapatkan data tengahnya adalah 6. Nah, lalu kita bandingkan lagi kunci dengan data tengah. Ya, ini adalah kunci, ya 45, ya kuncinya. Kunci data tengahnya adalah 50. Data tengah. Nilai data tengahnya adalah 50.
maka kunci masih lebih kecil dari 50 atau data tengahnya. Ya, selanjutnya harus mencari titik tengah data berikutnya. Karena apa? Karena kunci lebih kecil dari titik tengah. Maka mencari titik tengah berikutnya dimulai dari N1. Karena lebih kecil, kunci lebih kecil dari titik tengah, maka harus N-1. Nah, N-1 yaitu yang tadi adalah N-nya adalah 7. Maka 7 kurangi 1 sama dengan 6. Ya, jadi maka rumusnya kita masukkan ke rumus mencari posisi tengah, yaitu data awal ya adalah 5. Kenapa 5? Karena di sini tadi 5 data dari pencarian sebelumnya. Lalu kurangi ditambah dengan 6, yaitu data ke N, yaitu 6 dibagi 2. 5 tambah 6 sama dengan 11 dibagi 2, yaitu 5,5. Tapi kita bulatkan menjadi 5. Ya. Maka data tengahnya kita peroleh yaitu 5. Data tengahnya itu data ke-5 adalah 45. Nah, jadi selanjutnya harus membandingkan kunci dengan data tengah. Data tengah sama yaitu tadi sudah didapatkan 45. Ini adalah data tengah. Ini data tengahnya. Ya. Untuk kunci, ya kita menggunakan kunci yaitu 45 juga. Ini untuk kunci, ya membandingkan dengan kunci yaitu 45, untuk data tengahnya 45. Maka ditemukan karena dia sudah sama 45 nah kunci sama, nilai kunci sama dengan nilai data tengah, itu 45 sama dengan 45. Maka data telah ditemukan. Sampai sini berarti sudah selesai pencarian dengan teknik pencarian biner atau binary tadi binary search ya. Oke. Oke, sampai sini sudah selesai. Sudah ada 2 metode dari algoritma pencarian, yaitu pertama tadi teknik interpolation search. Ya. Yang kedua adalah tadi binary search. Ya. Kita telah ketahui bagaimana cara mengerjakan manual dari teknik pencarian atau algoritma pencarian dari 2 teknik tersebut. Yang sampai sini semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Nah, semoga teman-teman nonton semua. Jadi saat nanti di kuis atau diujiankan, teman-teman bisa mengerjakan. Oke, dari sini terima kasih atas perhatian teman-teman dan menyempatkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kali ini tentang binary search, tentang pencarian atau searching. Ya, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.